PKM, program kreativitas mahasiswa bidang penelitian terutama, atau mungkin bidang-bidang yang lain. Jadi tidak terbatas pada penelitian. Cuma memang yang diharapkan adalah proposalnya itu bidang PKMP, gitu ya, itu yang diharapkan. Namun kita juga menyadari bahwa tidak semua dari mahasiswa peserta dari mata kuliah ini nanti itu bisa mengajukan di bidang PKMP. Nah, untuk mengatasi hal tersebut atau untuk memberikan peluang bagi Anda yang ternyata pada semester ini atau semester depan itu belum bisa memenuhi pembuatan atau pengumpulan atau pengajuan proposal PKMP, maka diperbolehkan untuk mengajukan proposal PKM di bidang yang lainnya. Saya pikir Bu Lika sudah menjelaskan ya, ada PKM apa ya, kalau nggak salah ada PKM GT atau PKM apa lagi ya, PKM I ya, atau apa. Kemarin juga sudah sempat dibicarakan. Apa ya kemarin? PKM Bu Lika cuma bilang PKMR sama PKM GT sih Pak. Nanti kalau PKM GT tidak bisa buat karya ilmiah katanya. Oh itu ya? Iya. PKMR itu gantinya PKMP Pak. Riset ya? Iya sekarang namanya PKMR Pak. Oke ya. Jadi ada 2 itu ya? Oh enggak, ada 3 ya kalau nggak salah Bu Lika mau menjelaskan. PKMR, riset, kemudian GT, kemudian PKM karya ilmiah itu ya kalau nggak salah ya. Oke, ya pokoknya itulah. Jadi nanti bisa dicek lagi yang dengan ini penugasannya. Karena nanti untuk penugasan ini ya, nanti bagian penugasan untuk pemeriksanya itu memang Bu Lika ya. Nanti kalau misalkan Bu Lika juga mendelegasikan juga kepada saya untuk ikut memeriksanya juga nggak masalah. Tapi intinya bahwa ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Bu Lika dalam penjelasan kemarin itu yang Anda ikuti, gitu ya. Jadi yang Anda ikuti adalah penjelasan dari Bu Lika. Itu intinya seperti itu. Ya. Nah kemudian kalau dari saya ini hanya terkait dengan penugasan nanti di bagian UTS. Saya pikir kemarin Bu Lika juga sudah sempat menyinggung gitu ya. Tentang UTS-nya. Nanti saya tidak akan memberikan soal di UTS, tapi UTS-nya itu berupa penugasan, gitu ya, penugasan kepada Anda untuk membuat atau menyusun latar belakang ya. Jadi Anda berlatih menyusun latar belakang. Kelihatannya memang sepele gitu ya, membuat latar belakang. Tapi faktanya, kenyataannya yang kita hadapi selama ini ya, yang juga yang dikeluhkan beberapa mahasiswa dan juga beberapa dosen itu ternyata beberapa mahasiswa ini pengalaman yang lalu-lalu ya, mudah-mudahan Anda tadi nanti enggak seperti itu masih banyak yang agak kesulitan ketika menyusun latar belakang atau menyusun bagian pendahuluan di proposal maupun di laporan penelitian gitu ya. Karena di proposal atau laporan penelitian itu kan harus ada pasti itu harus ada latar belakang atau pendahuluan, termasuk ketika Anda nanti menulis misalkan artikel di jurnal ilmiah dan seterusnya, pasti ada bagian itu. Karena bagian itu sebenarnya adalah mengantarkan Anda dan pembaca itu untuk memahami sebenarnya penelitian yang akan Anda lakukan atau laporan yang Anda tulis itu nanti itu arahnya mau kemana. Jadi ini sebenarnya kelihatannya sepele tapi itu sebenarnya sangat penting gitu ya. Nah, beberapa pengalaman yang terdahulu itu ternyata banyak mahasiswa yang kesulitan. Enggak semua, cuma ada beberapa gitu ya. Cuma dari mahasiswa dan dari dosen tidak menginginkan itu bisa terjadi lagi gitu ya. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi sehingga nanti di bagian pembahasan
pertemuan berikutnya, terutama pertemuan di minggu ke-6 mungkin 5, 6, 7 gitu ya. Itu nanti akan saya berikan beberapa ini ya tips gitu untuk menyusun introduction atau pendahuluan latar belakang, dan kemudian nanti Anda berlatih gitu ya, berlatih dengan mengambil salah satu jurnal gitu, kemudian nanti bagaimana sih sebenarnya menyusun kerangka-kerangkanya supaya introduction itu cukup kuat gitu. UTS-nya penugasannya adalah penugasan itu cuma nanti akan saya berikan di akhir pertemuan. Kalau saya berikan di pertemuan di sini nanti saya bisa Anda mengerjakannya juga nanti waktunya tidak bisa nanti aja di pertemuan terakhir di minggu ke-7 maksudnya saya di pertemuan terakhir sebelum UTS di minggu ke-7 nanti akan saya berikan penjelasan mengenai ujian akhir semester gitu ya. Nah kemudian nanti di pertemuan ketiga dan keempat, jadi pekan depan dan pekan berikutnya, itu nanti yang memberikan materi adalah dari perpustakaan Upaya. Jadi nanti tetap menggunakan Zoom ini, namun nanti yang memberikan materi adalah dari perpustakaan Upaya. Materi yang akan diberikan nanti ada tiga bab penting. Yang pertama adalah mengenai penelusuran semester ini terhadap menggunakan fasilitas yang ada di Upaya. Jadi nanti akan diberikan yang ada di Upaya untuk melakukan penelusuran perpustakaan ya, dan juga fitur-fiturnya yang di situ nanti akan diberikan tipsnya, triksnya, bagaimana caranya dan seterusnya gitu ya, mengenai bagaimana menelusur pustaka. Dan itu yang pertama. Kemudian materi yang kedua nanti akan dipelajari gitu ya, akan diberikan arahan mengenai bagaimana meneliti
bisa ya. Jadi tinggal dimasukkan dalam software terminal tersebut, tingkat kesamaannya berapa, ada batas toleransinya, misalkan dikatakan batas toleransinya di sini ini 20% misalkan, lebih dari itu dianggap high risk bisa lurus kah? Hah?
tertulis baik di situasi maupun di produksi. Sebenarnya di MS Word yang Microsoft Word yang mungkin yang 13 ke atas itu saya pikir sudah ada ya di bagian reference. Jadi kalau Anda lihat di bagian MS Word di bagian atas ini ada reference. Anda bisa mengklik di situ. Itu sebenarnya sudah cukup membantu. Sudah bawaannya MS Word ini sudah cukup membantu. Anda bisa menggunakan di situ supaya citasi itu tidak supaya citasi yang Anda lakukan itu selalu konsisten dan selalu sudah ada di data pustaka yang MS Word menjadi satu tulisan. Ya, juga mungkin ada keunggulan atau tidak aplikasi atau software yang memang khusus untuk pengawasan finansial. Ada banyak software yang bisa digunakan, ada yang namanya situ, yang Mendeley, juga sekaligus dengan laptop juga nggak masalah sih, cuma saya nggak tahu apakah Anda cukup bisa mengikuti jika misalkan Zoom-nya aktif, kemudian Anda juga aktif menjalankan aplikasi atau software yang lain. Kalau Anda merasa lebih mudah itu, ya nggak apa-apa, itu Anda lakukan. Jadi cukup dengan satu laptop itu aja. Tapi kalau Anda merasa sulit, ya nggak apa-apa, Zoom-nya pakai HP misalkan, kemudian untuk materinya Anda menggunakan laptop. Saya pikir cukup jelas ya untuk pengantarnya. Dan saya harap nanti setelah pertemuan tersebut, ya, Anda gunakan benar-benar ya. Jadi kalau Anda sudah memahami mengenai Mendeley itu, Bernstein itu, gitu ya, Anda sudah paham mengenai penelusuran pustaka itu, Anda praktekkan benar-benar. Jadi ini yang kita harapkan. Ketika nanti Anda menuliskan laporan, baik misalkan laporan praktikumnya diketik misalkan gitu, ya Anda gunakan itu. Ya, Anda gunakan ilmu-ilmu yang didapatkan dari organisasi tersebut, terutama ketika Anda sudah menulis laporan penelitian, ketika Anda sudah menulis laporan tugas akhir, gitu ya. Kalau nggak salah di aturan penulisan itu sudah diwajibkan kalau salah sekali. Jadi saya kira untuk menggunakan seperti ini dan software atau aplikasi
mengusulkan saat pentingnya Anda mengusulkan pengertian tersebut atau Anda tidak bisa memformulasikan dengan baik, maka berbeda penelitian yang akan Anda lakukan dengan laporan penelitian yang sudah terdahulu. Itu yang menjadi inti dari pembahasan introduction. Sudah melihat ini screen sudah ya. Oke, jadi mungkin saya hanya memberikan sedikit konsep di ini ya penelitian. Saya pikir Anda sudah sangat memahami apa yang dimaksud dengan penelitian dalam bahasa Indonesia. Penelitian itu disebut dengan kata sebelumnya yaitu berarti action, berarti pencarian, mencari, menguji. Sedangkan verb action itu berarti bisa dikatakan studi atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis. Nah, penelitian sendiri untuk prosesnya lebih seperti ini ya, dimulai dari pengumpulan informasi atau data, kemudian melakukan observasi, kemudian menganalisis informasi tersebut, dan berikutnya menginterpretasinya serta menjawab atau menyimpulkan penelitian. Dan dari situ Anda juga bisa jadi masalah baru. Proses dari awal, itu yang dikatakan sebagai research. Kembali akan berulang setelah mencari ini, kemudian akan berulang. Jadi ketika Anda melakukan penelitian, nanti seringkali penelitian yang Anda lakukan nanti ketika di laboratorium atau laporan itu adalah hal-hal yang dikembangkan dari hasil yang sudah terdahulu. Jadi dari angka-angka Anda yang sudah melakukan penelitian, mendapatkan hasil ternyata dari angka misalnya dari kerja penelitiannya hasil sempurna ini adalah sempurna hasilnya berbeda satu sehingga Anda yang kemudian Anda melakukan penelitian dan seterusnya. Skema atau langkah-langkahnya Anda seperti ini. Jadi pada membuat teori-teorinya yang dilakukan dari jurnal-jurnal, dari pustaka banyak, muncul masalah penelitian. Dari masalah penelitian itu nanti maka Anda ajukan 1, 2, dan berikutnya. Nah, dari situlah yang kemudian nanti akan berusahakan untuk menjawab tujuan tersebut yang didapatkan dari data certification yang sudah ada sebelumnya. Data certification ini bisa Anda peroleh dari materi-materi yang sudah Anda terima selama ini, atau bisa dari yang terbarukan dari
selain di introduction tadi, yang sedang di latar belakang tadi, adalah di sini. Jadi sebenarnya ini juga merupakan bagian dari pengetahuan. Jadi ketika seorang penelitian tujuan hipotesis ini sering kali menjadi masalah, jadi 90% selalu harus kalian bisa. Jadi saya tekankan sekali lagi ya, masalah penelitian tujuan dan hipotesis itu harus selaras, harus sejalan. Jadi ketika Anda merumuskan masalah itu Anda nanti kemudian memformulasikan tujuan dari Anda percobaan. Dari tujuan percobaan itu setiap tujuan itu harus Anda dapatkan jawaban sementara hipotesis ini. Jadi ketika Anda sudah merumuskan sejumlah masalah dilakukan penelitian dan Anda sudah merumuskan tujuan dari masing-masing rumusan masalah tersebut, hipotesisnya itu juga harus mendapatkan tujuan. Jawaban sementara Anda itu harus juga mendapatkan. Jadi tujuan satu misalkan Anda menentukan dari reaksi X. Sekitaran 60 sampai 70 derajat yang sudah dilakukan oleh lain. Dan saya melakukan dengan cara lain, dengan metode yang lain, masih begitu. Dari nanti jawaban sebenarnya itu gitu ya. Tujuan yang kedua apa? Misalkan menentukan makanannya itu kita juga nanti di sini juga terkait dengan jawaban sementara terkait dengan nah, sepertinya sederhana. Asal ini hasil, kemudian ada berdasarkan objektifnya, berdasarkan bidangnya, berdasarkan tempat, teknik, keilmiahan, bidang harapan, dan pendidikan. Jadi ada sekitar 8 sudut pandang. Nah, satu penelitian ketika dilihat dari beberapa sudut pandang tersebut bisa dimasukkan ke
dalam beberapa jenis dari penelitian. Misalkan untuk jurusan ada kayak prodi kita teknik kimia, maka kalau dilihat dari bidangnya sudah pasti bidangnya itu masuk di bidang eksakta, penelitian bidang eksakta. Karakteristik atau tipikal dari penelitian bidang eksakta itu sangat berbeda dan tipikal dari bidang sosial tentu saja ya, itu berbeda. Kemudian dari hasilnya misalkan terkait bidang eksakta ini nanti kalau dari hasilnya itu bisa masuk kembali ke dalam penelitian dasar dalam penelitian bedanya penelitian dasar itu hasilnya nanti dapat catatan yang besar atau bagus gitu ya, dan belum tentu bisa diterapkan untuk menggunakan penelitian dasar ini berkaitan dengan sekitar ekstrim-ekstrimnya ya, secara ekstrim banget kayak misalkan penelitian di bidang produk ada mulai berbagai sampai misalkan ini diketahui kata-kata terkecil ya, kemudian ternyata ada lagi yang penelitian sampai sudah diketahui bahwa ternyata nanometer itu bukan lagi bagian yang terkecil begini, masih terpecah lagi dari bagian nanometer. Jadi dampaknya itu ternyata masih ada lagi bagian terkecilnya dari atom masa tersebut. Nah, ini yang dikatakan ternyata sangat tangguh hasilnya itu untuk diaplikasikan atau apa belum tahu ya, sudah menentukan sudah tahu bagian terkecil dari atom atau bagian lebih kecilnya lagi dari atom belum tentu siapa yang ini menemukan. Jadi itu referensi ekstrimnya dalam jenis penelitian dasar yang belum tentu bisa digunakan atau diaplikasikan dalam dunia nyata. Namun bisa jadi yang sangat penting sampai bertahun-tahun bisa jadi nanti kedepannya itu sangat penting. Bisa jadi kedepannya sangat-sangat penting untuk diaplikasikan dalam hal-hal yang lebih aplikatif gitu ya. Apa bedanya dengan yang ini? Energi, kalau baterai penyimpanan yang sekarang kan sedang booming. Nah, nanti Nasi kuningnya satu, Bu. kendaraan-kendaraan itu pengembangannya sudah tidak menggunakan bahan bakar minyak lagi, sudah menggunakan rata-rata sudah menggunakan elektrik. Bahkan yang paling ekstrim di negara yang paling ekstrim untuk pengembangan kendaraan elektrik listrik itu adalah Norwegia. Norwegia itu sudah menetapkan batas akhir dari produksi kendaraan Iya, agak banyak. bahan bakar minyak itu adalah tahun 2025. Anda bisa bayangkan 4 tahun lagi, 4 tahun dari sekarang di Norwegia, yang Norway itu sudah tidak ada lagi produksi kendaraan dengan BBM, bahan bakar minyak, sudah tidak lagi diproduksi. Nah, artinya kalau sudah tidak lagi diproduksi, berarti yang sudah diproduksi hanya kendaraan listrik. Ya, tidak ada lagi 5 tahun berikutnya, tidak ada lagi kendaraan listrik, kendaraan BBM. Kalau 2025 sudah tidak diproduksi, berarti tidak ada penjualan ya. Biasanya negara-negara maju itu batas dari kendaraan itu antara 5 sampai 10 tahun
khusus bidang eksakta yang banyak mengembangkan penelitian jenis grounded itu adalah bidang titik-titik. Jadi awalnya ada untuk kira-kira bidang apakah di eksakta yang seringkali menggunakan penelitian jenis grounded. Ya, tegas ya. Intinya grounded itu adalah bahwa penelitian jenis ini itu teorinya disusun berdasarkan fakta yang ada. Jadi fakta dulu, kemudian diteliti, setelah diteliti hasilnya muncul teori. Kalau kita biasanya kan ada konsep dulu, ada teori dulu, gitu kan? Kemudian dari teori itu kita coba melakukan penelitian untuk mengembangkan teori tersebut, ya, dan kita memperoleh kesimpulan. Kalau grounded enggak. Grounded justru ada fakta dulu, kemudian diteliti, kemudian dari hasil tersebut justru nanti akan dapat diformulasikan teori yang baru. Ya. Nah, Anda bisa coba nanti pikirkan kira-kira apa ya bidang eksakta ya, bukan sosial, eksakta ya, eksakta yang paling banyak memberikan atau melakukan penelitian tipe grounded. Sini sudah ada beberapa penjelasannya, silakan Anda baca sendiri. Nah, yang saya berikan di sini contohnya adalah contoh bidang sosial grounded ini. Sistem pengambilan suku, pengambilan dan seterusnya ini adalah contoh-contoh di bidang sosial. Nah, yang saya minta Anda untuk memikirkan tadi adalah kalau bidangnya itu eksakta, kira-kira grounded ini itu bidang apa dan contohnya bagaimana, kurang lebih seperti ini. Oke, gitu ya. Yang lainnya bisa Anda baca sendiri. Kemudian, nah, metode penelitian. Metode penelitian ini terkait dengan biasanya ini ya, apa namanya, langkah kerja gitu ya, alat bahan langkah kerja gitu. Nah, bedanya dengan metodologi, kalau metodologi itu lebih ke arah keilmuan gitu ya, di bidang ilmu. Tapi kalau metode itu lebih ke arah tahapan atau prosedur. Jadi yang kita pelajari ini itu adalah metodologi. Dalam satu semester ini adalah metodologi. Tapi kalau metode penelitian itu adalah langkah atau prosedur kerja. Ada banyak juga jenisnya metode penelitian di sini, ya. Saya nggak akan terlalu banyak membahas di sini. Anda bisa membaca sendiri. Ada metode sejarah, metode eksperimental, deskriptif, observasi, pemodelan. Nah, itu ada lagi satu lagi, grounded research, penelitian tindakan, dan sebagainya. Nah, tentunya kalau untuk bidang teknik kimia itu lebih ke arah ini ya, metode eksperimental. Ya, metode eksperimental. Hampir semuanya penelitian dilakukan di bidang Anda, di prodi Anda, itu adalah eksperimental. Nggak pernah ada yang deskriptif, survei, nggak ada. Observasi alami juga enggak. Observasi alami itu lebih mungkin lebih banyak dikembangkan oleh bidang-bidang yang terkait dengan lingkungan gitu ya, terkait dengan lingkungan atau bukan lingkungan yang seperti di teknik lingkungan, bukan, tapi di alami ya. Jadi misalkan bagaimana kehidupan binatang-binatang di lingkungan alam dan seterusnya, itu adalah observasi alami. Pemodelan itu juga
seperti di ini ya, di mata kuliah Darpro kalau nggak salah ya, itu ada pemodelan. Nah, di bidang ada itu nanti juga ada ini kalau nggak salah, jadi eksperimental dan pemodelan itu ada. Kalau pemodelan itu yang banyak berkecimpung di situ, di lab sim itu ya, biasanya penelitiannya Pak Budi itu lebih banyak mengenai pemodelan-pemodelan. Kalau dosen-dosen yang lain sepertinya lebih banyak di sini di eksperimental. Yang sejarah saya nggak akan bercerita lah ya. Nah, yang penting lagi ketika nanti Anda melakukan penelitian eksperimental, maka nanti harus ada variabel yang Anda gunakan untuk penelitian. Nah, variabelnya itu ada bermacam-macam. Ya, variabel itu bermacam-macam. Namun untuk bidang yang sering kita gunakan, itu setidaknya ada 2 ya, variabel itu, yaitu variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable. Ada 2 ini ya. Jadi nanti ketika Anda menyusun proposal penelitian ataupun laporan penelitian, harus Anda sertakan ini variabel ini. Ya, harus Anda sertakan variabel ini, yaitu variabel bebas dan variabel terikatnya. Variabel bebas itu adalah variabel yang bisa Anda rubah ya, yang bisa Anda rubah untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari permasalahan yang ingin Anda pecahkan. Itu adalah variabel bebas. Jadi ini yang bertanggung jawab terhadap fenomena atau situasi yang ingin Anda pecahkan permasalahannya. Ya. Sedangkan variabel terikat itu boleh dikatakan adalah hasil akhirnya nanti, luarannya nanti, outputnya ya, yang diperoleh ketika Anda melakukan variasi terhadap variabel bebas. Itu adalah variabel terikat. Jangan sampai terbalik ya. Bebas itu berarti kan bebas dirubah-rubah gitu ya, diatur ya. Jadi Anda boleh mengatur variabel tersebut. Sedangkan variabel terikat itu adalah variabel yang manut atau ikut terhadap perubahan dari variabel bebas. Artinya Anda tidak bisa mengontrol di variabel terikat. Variabel terikat itu apa katanya variabel bebas. Gitu ya. Contoh. Ketika Anda mempelajari mengenai reaksi, misalkan reaksi katalitik. Jadi Anda menggunakan katalis X terhadap reaksi antara A dan B yang hasilnya itu adalah C. Gitu ya. Jadi Anda menggunakan katalis X untuk reaksi A plus B yang produknya adalah C. Gitu ya. Nah, pada saat Anda ingin mempelajari tentang reaksi katalitik ini, maka Anda ingin mengetahui variabel apa, parameter apa yang berpengaruh terhadap efektivitas dari reaksi ini. Jadi kemudian Anda berpikir, sepertinya ini yang berpengaruh salah satunya adalah temperatur. Ya. Jadi Anda bisa mempelajari pengaruh perubahan temperatur dengan memvariasikan harga temperatur. Betul kan? Dengan memvariasikan harga temperatur. Artinya harga temperatur itu bisa Anda rubah sesuai dengan konsep yang Anda dapatkan. Anda bisa men-setel temperaturnya di 50, 70, 100, 150, dan seterusnya. Nah, jika Anda yang ingin mempelajari tentang perubahan temperatur tersebut,
berarti variabel inilah yang bertanggung jawab terhadap reaksinya. Berarti temperatur ini digunakan sebagai variabel bebas. Ya, jadi variabel bebasnya adalah temperatur. Lalu variabel terikatnya apa? Variabel terikatnya itu adalah yang tergantung dari perubahan variabel bebas tersebut, dan Anda tidak bisa mengontrolnya. Ya, artinya ya sudah, kita lihat saja, kita amati saja perubahan itu. Itulah yang dimaksud dengan variabel terikat. Berarti kalau Anda rubah temperaturnya, berarti yang nanti bakalan berubah apanya? Outputnya apanya? Outputnya adalah misalkan laju reaksinya, gitu ya. Atau kan Anda ingin mempelajari tentang aktivitas atau efektivitas reaksi katalitik tersebut. Berarti aktivitasnya ini bisa Anda peroleh atau Anda dapatkan dari dua hal. Misalkan yang pertama adalah jumlah produk akhirnya, ya kan? Atau yang kedua bisa dinyatakan dalam laju reaksinya. Nah, laju reaksi tetap terkait dengan jumlah produk akhir kan? Jumlah produk akhir dibagi dengan waktu. Nah, setidaknya ketika Anda mengamati reaksi ini, berarti untuk bisa mengetahui perubahan dari variabel bebas yang Anda variasikan tadi, berarti untuk bisa mengetahui efektivitas dari perubahan tersebut, salah satu yang bisa Anda amati adalah jumlah dari produk akhirnya. Itu outputnya, yaitu berapa banyaknya C yang dihasilkan. Perkara nanti berapa banyaknya C ini dirupakan dalam bentuk konsentrasi, silahkan. Dirupakan dalam bentuk laju reaksi, juga silahkan. Tapi intinya output yang diamati itu adalah jumlah dari produk C. Ya, jumlah dari produk C itu tadi. Jelas ya? Artinya apa? Yang dijadikan sebagai variabel terikat itu adalah jumlah C. Ya, jumlah C. Variabel terikatnya adalah jumlah C. Itu contoh. Ya. Nah, variabel bebas itu seringkali atau secara normalnya itu pasti lebih dari satu. Nggak mungkin ketika Anda mengamati suatu penelitian itu variabel bebasnya hanya satu, temperatur tok misalkan, enggak, ya, harus ada lebih dari satu. Apalagi yang bisa berpengaruh terhadap efektivitas reaksi itu, misalkan pH, berarti pH-nya divariasikan, maka pada saat itulah variabel bebas yang Anda gunakan adalah pH. Berarti selain temperatur, variabel bebas yang lain adalah pH. Kemudian misalkan lagi Anda rubah jumlah reaktannya, ya, jumlah reaktan awalnya, maka itu semuanya adalah variabel bebas. Tapi variabel terikatnya tetap sama, yaitu outputnya dari perubahan tersebut. Apa? Jumlah dari konsentrasi, jumlah dari produk C, jumlah produk akhirnya. Nah, yang perlu dicatat adalah ketika Anda memvariasikan satu parameter, maka pada saat yang sama parameter yang lain, variabel yang lain itu harus dibuat konstan. Jadi ketika Anda ingin mempelajari perubahan temperatur, pengaruh perubahan temperatur, maka pada saat itu pH-nya, kemudian tekanannya, kemudian konsentrasi awalnya dari reaktan itu Anda buat konstan. Ya. Hanya satu variabel yang bisa dirubah pada satu kesempatan. Temperatur 50, maka yang Anda gunakan pH-nya 7, ya. Kemudian tekanannya 1 atm, konsentrasi awalnya 1 molar. Kemudian ketika Anda rubah lagi temperaturnya menjadi 100 derajat Celcius, maka pH-nya juga tetap harus 7. Kemudian konsentrasi awalnya harus tetap 1 molar.
tekanan tetap 1 atm gitu ya. Harus seperti itu. Karena kalau Anda rubah 2 variabel misalkan, perubahan outputnya itu Anda tidak tahu itu karena pengaruh variabel yang mana. Yang T, temperatur, ataukah yang lainnya. Jadi sekali lagi pada saat yang sama, ketika Anda memvariasikan satu variabel, maka variabel yang lain harus dibuat konstan. Oke? Jelas ya? Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari metode eksperimen, laboratorium, dan lapangan. Ya, kalau keunggulannya laboratorium adalah kontrolnya bisa disempurnakan, gitu ya. Artinya benar-benar dikontrol. Kemudian manipulasi dari beberapa, ini maksudnya manipulasi itu bukan ini ya, bukan memanipulasi data, bukan. Tapi manipulasi itu maksudnya adalah mengatur itu, merubah-rubah variabel bebas. Jadi maksudnya itu mengatur variabel bebas, yang lain dibuat konstan. Gitu. Ya, presisi hasil tinggi dan seterusnya. Namun ya itu kelemahannya ketika dimasukkan dalam kondisi yang sebenarnya belum tentu ini nanti akan bisa berlangsung sempurna. Oke. Kebalikannya adalah untuk yang lapangan. Ini deskriptif. Kalau ini untuk sosial, ya, modeling itu untuk permodelan. Bandit research. Ya. Kalau ini penelitian tindakan. Oke. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada, Pak. Iya, ada pembuka. Ada ya. Cari di internet. Iya. Oke. Bentar. Kalau nggak ada, sudah dulu ya, cukup dulu ya. Minggu depan nanti akan sekali lagi yang mengisi materi adalah dari pihak perpustakaan. Akan saya informasikan nanti, saya akan tanyakan dulu ke pengisi materi, kira-kira yang perlu Anda persiapkan apa, dan kemudian nanti ini akan saya informasikan di grup. Cukup? Cukup ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau cukup, saya minta tolong ini sekarang kameranya di-on-kan untuk saya screenshot sebagai daftar hadir. Semua ya. Feren ini. Feren. Oke. Cara. Bentar ya, saya terus ini yang belum on kameranya Rosalia, minta tolong di on kan. Udah on, Pak. Kok gelap? Gimana ya?
Oke, ya udah nggak apa-apa. Nggak tahu Pak, tapi sudah on. Ya, nggak apa-apa. Jam 7 ini terlalu pagi ya, sepertinya ya, kuliahnya ya. Ya nggak apa-apa ya, kalau online gini kan nggak usah mandi dulu, nggak apa-apa ya. Sudah pada mandi belum nih? Belum, Pak. Belum, Pak. Iya, nggak apa-apa, jujur ya. Kelakuan paling jujur. Sudah sarapan belum? Belum juga, Pak. Belum juga, ya sudah. Sekarang silahkan sarapan, atau mandi, atau tidur lagi, terserah Anda. Oke ya? Saya akhiri ya. Makasih, Iya, Pak. Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Pak.